Shalom dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat berjumpa dengan anak-anak remaja Poksuruako dalam ibadah online hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020. Semoga kita semua selalu sehat dalam lindungan dan kasih sayang Tuhan. Anak-anakku remaja, kita akan memulaikan ibadah online kita saat ini. Dan sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami angkat kepadamu di hari Minggu yang kudus ini untuk semua kasih dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, bersama dengan anak-anak remaja Poksuruako, kami akan beribadah dan akan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, sehingga firman yang akan kami dengarkan akan menjadi kekuatan kami di dalam menjalani kehidupan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang akan menjadi pembacaan kita saat ini terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Lama 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata di bawah perikop Daud dan Mefiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Siba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Siba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Siba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mefiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Siba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuaiannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku." Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Siba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Siba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita ini diberikan tema belajar menerima sesama. Belajar menerima sesama. Pertanyaan awal di perenungan kita saat ini, siapakah yang memiliki sahabat atau teman? Tentu jawabannya semua punya. Selanjutnya, apakah teman yang kita miliki itu atau sahabat kita hanya yang pintar, ganteng, kaya, atau cantik, dan lain sebagainya? Ataukah justru juga kita memiliki teman dari latar belakang yang berbeda? Harapannya adalah kita memiliki teman tanpa melihat latar belakang mereka, khususnya dari kehidupan status sosial, bahkan juga dari fisik seseorang. Belajar dari Alkitab kita bisa melihat bagaimana pertemanan antara Daud dan Yonatan anak Raja Saul.
Tentu kalian masih ingat cerita tersebut. Yonatan anak seorang raja, Daud penggembala domba. Sangat berbeda status sosialnya, anak raja dan penggembala domba. Tetapi Yonatan tidak memandang status sosial tersebut. Dia tetap bersahabat dengan Daud. Dan ketika Yonatan telah meninggal bersama ayahnya, bersama keluarganya yang lain, seperti dalam pembacaan kita, Daud tetap mencari tahu keberadaan keluarga Yonatan. Dan lewat hamba Saul yang bernama Siba, Daud menemukan salah seorang keluarga Yonatan, yaitu anaknya yang bernama Mephiboset. Dan Daud meminta kepada hamba Saul, yaitu Siba, untuk membawa Mephiboset berjumpa dengan Daud. Dan akhirnya pertemuan itu terjadi. Betapa kerinduan Daud untuk bertemu dengan anak Yonatan. Dan Daud ketika berjumpa dengan Mephiboset tidak memandang status Mephiboset yang telah ditinggal oleh keluarganya menjadi miskin dan menderita, apalagi sudah mengalami cacat tubuh yaitu pincang. Daud tidak memandang semuanya itu, tetapi dia tetap bersahabat, bahkan menganggap Mephiboset sebagai bagian dari keluarganya. Dan Daud berjanji kepada Mephiboset untuk mengembalikan semua apa yang pernah dimilikinya, termasuk ladang, tanah, kekayaan yang dimiliki. Dan Daud juga mengatakan kepada Mephiboset bahwa dia tetap boleh makan dengan Raja Daud sehidangan. Artinya jelas bagi kita bahwa pertemanan yang dilakukan oleh Daud tidak memandang status sosial ataupun fisik. Mengajarkan kepada anak-anak remaja sekalian bahwa ketika kita juga bersahabat, tolong lakukanlah persahabatan itu dengan baik, menerima siapapun. Karena betapa bahagianya orang ketika kita bisa menerimanya. Karena dengan demikian, kita pun nantinya akan mudah diterima orang lain. Jika ada teman kita yang melakukan kesalahan, jangan ditinggalkan. Kita rangkul, kita nasihati, supaya dia boleh kembali melakukan hal-hal yang benar. Dari perenungan ini, sekali lagi mengajarkan kepada kita anak-anakku remaja yang dikasihi Tuhan. Marilah kita bersahabat dengan semua orang. Marilah kita menerima semua teman kita tanpa membeda-bedakan keberadaan mereka, tanpa membeda-bedakan status sosial, tanpa membedakan fisik, entah dia hitam, putih, keriting rambutnya, pendek, tinggi, dan lain sebagainya. Tetapi kita menerima semua, karena Tuhan Yesus pun menerima semua orang, terlebih mereka yang percaya kepadanya. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang, hanya orang yang selalu membedakan sesamanya. Kiranya ajaran Tuhan Yesus yang mengasihi semua orang juga menjadi ajaran bagi kita, untuk kita bisa menerima dan mengasihi semua orang dengan ketulusan hati tanpa melihat perbedaan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah sebagai anak-anak remaja. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk boleh menerima sesama kami, sahabat kami, tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang ada. Kami berdoa untuk anak-anak remaja Tuhan, berkati mereka dalam pergaulan dan dalam pendidikan, secara khusus di tengah-tengah pandemi COVID-19. Jauhkan semua anak-anak remaja Tuhan dari sakit penyakit, dan biar karena pertolongan Tuhan kami boleh tetap kuat dan sehat. Berkati setiap orang tua kami, keluarga kami yang senantiasa mengasihi kami. Berkati orang tua dengan kekuatan, kesehatan, kemampuan di dalam bekerja melakukan tugas tanggung jawab. Kami mau berdoa dan bersyukur untuk anak-anak Tuhan yang jika ada yang berulang tahun ataupun mendapatkan berkat-berkat Tuhan, Tuhan sempurnakan ungkapan syukur mereka. Jika ada yang sakit ataupun dalam pergumulan, Tuhan memulihkan, menyembuhkan mereka, melepaskan dari pergumulan. Kami berdoa untuk para pembina remaja, Tuhan memberkati kami semua dalam melakukan pelayanan, biarlah kami boleh tetap setia untuk melayani Tuhan. Bapa yang makasih, dalam kerjaan surga, kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang ini hanya kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami, campur tangan dalam hidup kami, dan biarlah hidup kami boleh tetap penuh sukacita, berkat, damai sejahtera
yang asalnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon ampun untuk segala dosa dan keterbatasan kami. Dan terima kami yang selalu berdoa hanya di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang selalu mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Orang Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, demikian ibadah kita saat ini. Anak-anak remaja selalu berdoa, jaga kesehatan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Terima kasih.